Shalom. Hari ini kita akan belajar seperti minggu lalu saya katakan bahwa ketika ada orang yang bertanya, ketika keyakinan setelah seseorang mempunyai keyakinan 100%, apakah itu akan mempengaruhi waktu? Jawabannya bisa. Karena gini, tapi tetap kita tidak boleh, saya katakan tidak boleh menggabungkan waktu dengan iman kita. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Karena kita tidak tahu, yang dibutuhkan Tuhan pun bukan mempermasalahkan masalah waktunya. Yang Tuhan hanya minta sama kita adalah percaya. Jadi gini, minggu lalu kan saya bicara masalah apa bukti daripada ciri daripada orang yang punya keyakinan. Nah, apakah setelah orang punya keyakinan, %100% orang itu pasti dapat? Sayang sekali, jawabannya tidak. Karena ada ujian. Sekalipun kita punya keyakinan 100%, tapi ketika di dalam ujian itu kita gagal, keyakinan yang tadi yang 100% itu bisa rontok. Keyakinan 100% itu harus bisa dipertahankan sampai akhir. Karena tidak ada yang namanya kekekalan ketika kita masih di bumi. Itu semua harus dipertahankan. Tetapi keyakinan 100% itu, kalau kita sudah mengalaminya, apalagi yang mengalami yang namanya sesuatu yang mustahil, boleh dikatakan masih lebih aman. Ya, masih lebih aman, tapi bukan aman 100%. Gini, ketika tadi tadi kan saya doa sama si Agus. Itu yang 5 aspek hidup kita. Yang namanya ketuhanan, yang namanya keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan. Tadi padahal nggak nanya beginian. Tetapi Tuhan ngomongin. Dan ngomongin masing-masing di kamu. Saya lagi bertanya dalam masalah malaikat Salomo. Itu kenapa dia bijaksana? Karena memang Allah mengirimkan dia dengan namanya malaikat kebijaksanaan, malaikat Uriel. Nah, sebetulnya malaikat ini adalah yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang harus kita ikutin di dalam firman Tuhan. Jadi masalah ketuhanan seperti apa firmannya, itu yang dia mengajari kita segala macam gitu loh. Nah, problemnya malaikat itu mempunyai yang namanya sebuah hubungan, mengkoneksikan kita untuk ngerti firman Tuhan. Nah, pengertiannya dari 5 aspek ini, ada di antara kamu itu tidak punya sama sekali. Yang saya maksud dari 5 ini, tidak ada satupun yang nyantol. Dan ini banyak orang Kristen itu nggak nyantol. Artinya apa? Pengertian yang mendalam, yang mendarah daging, itu tidak punya. Kadang punya, kadang enggak. Kadang punya, kadang enggak. Itu maksud saya. Bukan berarti kamu tuh enggak punya, dalam arti nggak punya total 0 gitu, nggak punya pengertian. Ada, tapi
nggak nyantol. Saya baru ngerti yang namanya tuh firman itu harus mendarah daging. Ketika firman itu udah nyantol dalam hidup kita, mendarah daging, menyatu dengan hati kita, kita akan bergerak sesuai dengan firman. Kita akan bergerak sesuai dengan firman. Nah, itu yang harus kita miliki. Makanya ketika saya mengerti kayak begini, saya bilang gini, susah banget ya. Jadi orang itu tuh susah banget gitu loh untuk bisa mendapatkan semua apa yang Tuhan janjikan, susah banget sih gitu loh. Terus Tuhan ngomong ingetin saya, satu ayat nih. Mazmur 7 ayat 14. Makanya banyak 5 aspek hidup ini untuk seseorang itu mempunyai kebahagiaan yang di Yeremia 29 katakan untuk kita bisa menikmati seperti pohon di tepi aliran air gitu ya. Itu memang janjinya Tuhan atau sebuah kanak-kanakan kita gitu loh. Matius 7 ayat 14. Mana? Ketika saya bilang, Tuhan kok susah banget sih ya untuk orang mengalami breakthrough. Matius 7 ayat 14. Matius. Nah, saya ngomong Mazmur ya? Aduh, Rudi. Matius 7 ayat 14. Yuk, 2-3. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Dan banyak sedikit. Kenapa? Susah. Sempit jalannya menuju kehidupan. Sempit banget untuk menuju apa yang Tuhan mau berikan. Sempit. Makanya sedikit. Sedikit banget orang yang mengalami breakthrough di dalam 5 aspek hidup. Sedikit. Maka kita bilang, Tuhan kok susah banget. Ya Tuhan kasih. Tuh firmannya. Memang susah. Makanya sedikit. Kenapa? Untuk mencapainya. Butuh perjuangan yang sungguh-sungguh kita tuh mau berubah. Itu yang susah. Karena mata kita melihat. Kita punya perasaan. Nah, saya nggak akan ngomong dari 5 aspek ini. Ada yang 5-5-nya nggak punya, ada yang cuma 1, ada yang cuma 2, ada yang cuma 4, ada juga yang punya 5-nya. Kamu WA saya kalau kamu pengen tahu. Saya tuh yang mana yang kurang, mana yang ada. Oke. Jadi gini. Sekarang saya masuk dalam masalah keyakinan. Seringkali gini. Kita dengar atau hamba Tuhan dengar. Mengatakan imanmu tuh level imanmu gak nyampe. Nyampe gak lu sih punya iman? Lu tuh perlu punya iman, lu tuh mesti ada iman, gitu loh. Kalau level lu gak nyampe, lu gak dapet. Nah, jadi konotasi kita selalu berpikir bahwa kita ini bermasalah dengan iman. Kita ini bermasalah dengan iman kita yang gak punya, gitu loh. Levelnya gak nyampe. Nah, 2 minggu lalu saya katakan, yang saya kasih contoh dengan kotak iman, itu adalah iman Kristus. Yang dimana kotak iman Kristus itu semuanya kita sudah punya. Tidak ada satupun orang Kristen yang gak punya. Kalau yang gak punya berarti agama lain. Gitu loh. Jadi permasalahannya bukan masalah imannya. Anggap ya.
Masalahnya bukan kotak imannya atau iman Kristusnya. Iman Kristus ini sudah kita punyai semua. Jadi tidak ada masalah iman. Yang permasalahan adalah masalah kepercayaan kita. Bisa nggak mencapai 100%? Kenapa begini loh? Kenapa saya bedakan namanya iman, percaya, sama keyakinan? Loh, kenapa nggak bilang percaya aja? Iman percaya. Karena gini. Oke, masalah iman kita nggak usah pikirin lagi. Karena iman tuh sudah ada dan semua janji Tuhan tuh ada dalam iman. Ya, dengerin lagi ya 2 minggu yang lalu. Nah, permasalahannya gini, masalah percaya. Percaya itu ada percaya 50%, ada percaya ketidakpercayaan 50%. Di dalam diri manusia ada namanya kepercayaan 50%, ada ketidakpercayaan 50%. Ini yang menjadi daya menarik satu sama lain. Nah, inilah yang menyebabkan orang itu tidak mengalami breakthrough. Karena ada yang namanya 50% percaya, 50% tidak percaya. Makanya ada yang namanya kata keyakinan. Yaitu dasar firmannya ada gitu loh. Ketika Abraham tuh mempenuh keyakinan. Ada, bukannya saya ngomong. Ada namanya judul kata keyakinan. Jadi yang namanya keyakinan itu yang Tuhan bedain adalah 100% yakin, percaya. Jadi ada yang percaya tapi percayanya tuh 50%, 70%, 80%, 90%, bahkan 99,99%. Tetap itu tidak dibilang punya keyakinan. Yang 100%. Tidak bisa dibilang itu percaya 100%. Yang namanya percaya 100% adalah yakin. Nangkap ya? Percaya nggak percaya terserah. Lihat aja buah hidupmu. Itu aja. Nah. Terus saya lihat aja kenapa apa mempengaruhi dengan waktu. Bisa. Maksudnya begini. Tuhan tetap punya standar waktu. Waktu ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa, itu ada, kita harus punya keyakinan 100% nih ya. Dan Tuhan mempunyai yang namanya waktu. Nah, makanya firman katakan coba di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oke, sampai sini aja. Jadi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maksudnya begini, arti kata indah adalah dalam keadaan enak dipandang, cantik, elok. Itu kata Kamus Bahasa Indonesia. Jadi keadaan di mana enak dipandang, enak, cantik atau elok, gitu loh. Nah, artinya waktunya Tuhan itu di dalam segi waktu ketika itu terjadi, Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya itu adalah ketika itu terjadi, dari lihat semua sisi, semua segi memang tepat. Pas waktunya Tuhan jawab. Kalau dari segi ini, waktu ini, ya dulu gue gak siap. Kalau gue dulu ngelakuin, gue hancur, gue rusak. Nah, ternyata gue ngeliat memang di saat ini memang betul nih. Gue gak punya ilmu. Nah sekarang udah punya ilmu, makanya Tuhan memberikan waktunya. Tepat. Jadi dalam berbagai macam segi sudut pandang, itu tepat. Itu yang maksudnya indah pada waktunya. Nah, Allah itu mempunyai yang namanya sebuah waktu untuk mempersiapkan kita sampai pada waktunya yang tepat. Itu maksudnya. Nah, terus apakah kita bisa mempercepatnya? Begini. Saya kasih contoh gini. Kita hanya gini loh. Mempercepat itu karena kita bisa belajar lebih cepat. Misalnya, saya pengen punya usaha ini.
pertama juga kita harus tahu ini usaha kerjaan Tuhan apa enggak. Nah, untuk bisa kerja untuk mendapatkan itu berarti kita mesti belajar. Nah, berapa lama belajarnya? Saya yakin nih, saya bisa. Anggap nih, saya punya keyakinan 100% nih Tuhan yang kasih. Saya yakin. Nah, pertanyaan adalah jeda waktunya untuk saya memperoleh itu, saya belajar enggak? Atau saya belajar, saya rajin. Nah, ketika saya rajin, kemudian saya belajar mencari ilmunya, bla bla segala macam. Nah, itu bisa. Contoh misalnya si Ewin, saya mau jadi direktur misalnya. Ketika dia mau jadi direktur, oke, direktur ini Tuhan bilang oke, nggak apa-apa. Gue yakin, oke. Untuk mencapai posisi ini berarti mesti belajar. Kalau males atau kalau kerjanya serampangan, nggak mungkin. Tetapi ketika dia punya keyakinan, ya sudah, akhirnya dia mulai belajar. Ada pengalaman, dikasih kerjaan, nggak ngegerutu, tapi dia mau ngelakuin. Terus akhirnya dia bisa, terus dia belajar. Itu bisa mempercepat waktunya. Tetapi proses tidak bisa dihilangkan. Proses tidak bisa dihilangkan. Tetapi kalau kita di dalam proses itu kita pinter, kita tahu cara kerjanya dan kita benar-benar belajar, proses itu bisa dipercepat. Tetapi proses tidak bisa dilangkai. Jadi Tuhan tetap yang menentukan waktunya. Nah, repotnya adalah begini. Bisa begini. Ketika seseorang mempunyai keyakinan 100%, Tuhan baru mulai melakukan proses. Ya, mulai. Ketika saya punya confidence 100%, oke, Rudy ternyata punya yakin. Mulailah Tuhan bekerja. Starting, itu yang namanya malaikat baru kerja. Nah, ketika dia ngambil di ke surga dulu apa yang kita butuhkan, itu ada proses waktunya ke sana, proses waktunya balik. Nah, prosesnya itu yang kita mulai itu namanya DP. Awal kita sudah percaya 100%. Bukan berarti ketika kita percaya 100%, kemudian kalau kita tidak menjaga, ya, tidak menjaga, kita nggak bakal dapat. Kenapa? Ketika si malaikat yang udah ambil, itu ada proses. Nah, ketika prosesnya yang terjadi, itu ada waktu. Nah, ketika berjalannya waktu, kita ngegerutu, berontak, mempertanyakan Tuhan kapan? Tuhan nih saya udah suruh malaikat nih suruh kirim ke sana untuk ini. Terus saya harus ngapain lagi? Ini udah mepet nih Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Nah, itulah yang akan bisa membunuh. Artinya, apa yang kita doakan itu, yang kita minta itu, mati. Hilang. Atau memperlama. Nantilah saya kasih ini. Saya kasih contoh gini. Tuhan berikan contoh saya begini. Ketika seseorang mau beli rumah, ini konotasinya gini ya. Orang beli rumah ada dua cara kan. Dengan cara apa? Cash sama KPR. Pertanyaan saya gini. Ketika seseorang ngelihat rumah bla bla. Ini saya ambil ini karena memang saya biasa jual beli rumah. Ketika ada orang ngelihat, oh gue suka nih ya. Istrinya suka ya. Oke ya saya mau. Berdua, ya dah, kita setuju nih. Kita setuju, harga ngomong-ngomong, oke setuju. Oke, ya udah. Terus dia pulang.
Terus dia nggak telepon saya lagi. Saya proses gak? Proses kalau apa? Kasih DP. Pak, nih uangnya saya kasih ya. Uang muka dulu ya buat ngikat. Detik dia ngasih, proses baru terjadi. Detik kita mengiyakan percaya 100%, proses baru terjadi. Ngerti ya? Rumah itu belum jadi milik dia loh. Orang pembeli loh. Belum ya. Hanya DP. Nah, kalau dia, dia punya duit banyak. Dia belinya cash. Berapa lama dibutuhkan ketika jual beli rumah terjadi? Jadi yang paling dekat, berapa lama waktu kemarin? Seminggu? Oh, itu KPR. Kalau cash. Oke. Yang namanya cash itu pun juga butuh yang namanya KTP suami istri, dan juga yang penjualnya juga harus istrinya ada. Ya. Nah, jadi maksud saya gini, prosesnya coba saya kasih gambaran gini. Ketika seseorang beli rumah dengan cash, berarti si ininya membelikan kasih DP, berarti udah yakin dia mau, ya kan? Di dalam perjalanannya pada waktu dia sekarang saya mau beli gitu, dia beli. Kalau dia batalin, DP angus gak? Angus. Terus saya rumah yang sekarang ini tadinya udah ada yang DP, akhirnya DP-nya dia batalin, angus. Artinya dapat rumah gak dia? Tengah jalan nih, walaupun kamu udah 100%. Di tengah jalan kamu batalin, gak dapat. Padahal 100% yakin DP udah kasih. Nah, tetapi anggap nih orang ini sudah yakin udah punya duit ya. Ketika dia udah mulai memberikan DP, saya akan tanya, mau pakai notaris mana? Dia punya notaris saya atau dia punya notaris dia? Saya gitu atau dia, terserah. Akhirnya pakai notaris saya. Ya udah, berarti saya akan kasih ini sertifikatnya ke notaris itu. Kasih saya nomornya segala macam. Nah, anggap nih saya pengen cepat-cepat. Ya udah, saya kasih ke besokannya. Saya kasih. Nah, apakah kemudian ketika saya kasih langsung AJB? Cek sertifikat dulu. Setelah dicek sertifikat, baru. Tapi mesti ngatur waktu. Janji dulu. Ya kan? Saya punya waktu kapan, dia punya waktu kapan. Ya kan? Itu pun belum tentu juga kalau kita belum bayar pajak. Pajak pembelian, pajak penjual. Nah, pajak itu mesti namanya divalidasi. Validasi itu pun nunggu lagi. Kalau dulu ya, tanpa validasi masih bisa. Saya nggak tahu waktu yang terakhir saya tuh nggak boleh. Mesti validasi dulu yang pembeli PPH. Ya, pokoknya dua-duanya tuh harus validasi baru terjadi transaksi. Selama itu belum validasi nggak bisa. Nah, yang saya maksud gitu, itu prosesnya nggak bisa dilangkahin. Nangkap? Nah, itu saya bisa percepat dengan cara apa? Saya buru-buru, saya langsung misalnya saya push notaris coba untuk pajaknya udah selesai belum? Oh udah Pak. Ya udah yang ini udah selesai belum? Itu saya bisa push untuk dia mempercepat transaksi karena saya pengen cepat dapat duit. Nah, ketika waktunya AJB-nya saya bilang gini, ya udah hari Jumat. Anggap itu sedang saya bayar. Selasa itu cek sertifikat, Rabu udah jadi. Rabu jadi udah untuk anggaplah sambil bayar pajaknya juga. Jadi hari Kamis anggap udah selesai semua. Ya udah Jumat. Kenapa Jumat? Karena Kamisnya itu harus dikasih tahu dulu. Ini udah selesai semua. Nggak bisa tuh kalau belum selesai semua nggak bisa. Jadi Kamis sore, Pak, udah siap semua. Baru Jumat. Itu pun Jumat saya mesti sama istri saya.
Karena namanya jual tuh nggak boleh sendiri. Mesti suami istri. Nah, akhirnya ya kemudian baru Jumat. Nggak bisa ketika hari Senin, udah besoknya saya bayar. Kemudian saya dapat sertifikatnya. Nggak bisa. Ada proses. Nah, itu DP kita. Ketika kita punya keyakinan yang begitu kuat. 100%. Nah, ada yang namanya ketika beli, itu dengan cara KPR. Nah kalau KPR itu lebih ribet. Bisa sebulan. Itu pun kalau lengkap semua. Begini loh. Contoh kalau kita mau beli rumah dengan KPR. Minta surat kerja dulu, surat keterangan kerja dari perusahaan. Mesti ke HRD. HRD dulu, mending kalau HRD-nya lagi ada. Gitu kan, atau dia lagi nggak sibuk, dia bisa bikin. Setelah dapat HRD kita mesti print. Print gampang lah, di internet kita bisa print semuanya. Nah habis itu kita, si orang ini dicek dulu verifikasinya. Ini di BI checkingnya ini bagus gak nih? Ada tunggakan apa enggak nih? Kalau nggak ada tunggakan, batal. Nggak bisa gitu loh. Nah, terus udah anggap nih, udah dapat nih semuanya ke banknya nih. Bank pun harus ngecek dulu. Ini worth it gak? Dari gajinya nih berapa? Cukup gak buat bayar cicilan? Bla bla segala macam. Baru untuk diputuskan oke terima. Nah setelah diiyakan sama bank. Enggak langsung. Bank kirim ke perusahaan appraisal. Sebuah tugas untuk ke rumah itu. Misal ke rumah saya. Untuk di appraisal. Ini rumah berapa ratus juta nih harganya nih. Soalnya dia minjamnya 500 juta. Nah ini harga rumahnya 500 juta enggak nih? Kalau harganya cuma 300, wah. Harganya murah. Gitu, minjamnya nggak mungkin dikasih 500. Gitu. Jadi setelah itu pun nunggu appraisal. Maksudnya gini, appraisal kan punya waktu dulu. Nggak bisa kita bilang appraisal, besoknya langsung ini, belum tentu. Bisa aja 3 hari kemudian. Baru dia bisa waktunya. Nah setelah itu kan dia mesti, setelah ngecek dia mesti ngetik dulu, mesti bikin dulu, baru kirim. Nah ketika kirim itu baru ke banknya. Banknya mesti ngeliat lagi. Jadi ribet. Nah itu kalau kita punya keyakinan kita yang tidak solid 100%. Loh tadi 100%. 100% pada saat sekarang modal di hati kita apa? Kenal Tuhannya berapa lama? Kenal Tuhannya sungguh-sungguh atau enggak? Itu adalah mempengaruhi modal hati kita. Pengertian firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Kalau modal awalnya seperti orang yang punya DP-nya kecil, dia harus berjalan lama. Karena ngurusin KPR-nya lama. Jadi sekalipun kita punya 100% keyakinan, bukan berarti langsung dapat. Ada jeda waktu di mana proses itu adalah tergantung hati kita. Fokusnya di mana? Fokusnya di tetap merhatiin masalah kehidupan kita. Ya sudah. Itu prosesnya akan lama. Masih mending lah prosesnya lama akhirnya bisa disetujui. Tetapi ketika tengah jalan jebret. Kita marah, kita kecewa. Enggak dapat. Makanya saya bilang, kok susah banget ya? Kok ribet banget sih Tuhan kalau engkau memberkati, berkati aku aja. Ribet banget gitu loh. Kenapa harus ini, harus itu? Kalau engkau mengasihi aku,
Udah, aku nih butuh uang Tuhan, aku butuh kerjaan, aku butuh ini anakku, lihat nih anak nih butuh makan. Saya pernah di situ. Terus apa Tuhan dengerin? Kagak. Enggak. Apakah Tuhan jadi mempercepat? Kagak. Karena semua janji Allah harus ada yang namanya 100% percaya. Yang paling banter yang Tuhan lakukan hanya mencukupi doang. Karena dia sebagai Allah Bapa yang tetap mengasihi kita. Dia cuma hanya sekedar mencukupi. Makanya saya katakan sedikit sekali firman Allah katakan. Orang yang memperoleh kehidupan. Jadi hari ini kemarin saya bicara masalah iman, percaya, keyakinan. Minggu lalu bicara masalah ciri-cirinya. Hari ini setelah 100% percaya. Apakah aman? Enggak. Susah ya. Kita bisa membatalin proses. Setelah kita punya 100% percaya. Kita bisa batalin semuanya. Dengan cara ketidakpercayaan. Seperti orang Israel. Itu tanah Kanan sudah dikasih. Mereka nggak percaya ketika dikasih tahu itu ada yang namanya orang bangsa enak yang tinggi gede. Mereka melawan. Memberontak bersungut-sungut, mengeluh. Akhirnya apa? Orang itu, yang 10 pengintai itu mati. Jadi orang bisa sampai mati tidak mendapatkan tanah Kanaan. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Makanya gini. Untuk orang bisa mengalami breakthrough itu bukan hal yang mudah. Benar. Effort kamu, usaha kamu bukan cari kerjaan. Effort kita bukan tuh berusaha bekerja keras. Bukan. Usaha keras kita adalah firman Tuhan. Emang firman Tuhan bisa apa? Itulah yang banyak orang Kristen menganggap Alkitab bukan jawaban. Emangnya gue ngerenungin firman Tuhan gue bisa dapat duit? Emang gue belajar firman Tuhan bisa berjam-jam, bisa mendatangkan uang? Yang harus kita ngerti, yang membuat Tuhan bekerja karena percaya 100%. Membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengenal Allah, membuat kita punya kepercayaan 100%. Nah, kepercayaan 100% itulah membuka pintu.
Kita nggak perlu tahu kapan atau bagaimana caranya, kita nggak perlu tahu dan kita tidak mau tahu seharusnya. Yang Tuhan hanya minta dari kita adalah lu percaya 100% dan jangan mikirin. Tidak boleh mikirin. Gimana caranya Tuhan? Apa saya harus lakukan Tuhan? Ini bagaimana Tuhan? Ya tapi kan kita manusia ya harus berpikir dong. Kita harus bertindak, kita harus melakukan sesuatu. Kalau Tuhan gak suruh, ya gak usah. Makanya kemarin kan ciri dari orang punya keyakinan itu adalah emosinya stabil. Emosinya tenang. Emosinya damai. Yang harus kita lakukan, kita semua adalah bagaimana kita mempunyai 100% percaya. Kemudian plus tidak mikirin. Yang susah bagi orang Kristen adalah enggak mikirinnya. Itulah proses ketika kita 100%. Tuhan, saya percaya Engkau akan bisa memberikan. 100% kita ngasih DP ke Tuhan. Nah, DP ini Tuhan ambil, Tuhan lihat. Ini yang kalau sampai ke level Tuhan lihat, aku melihat itu hatimu adalah kebenaran. Ternyata hatimu memang benar. Kau ngomong percaya ternyata benar. Dinilai sama Tuhan dulu. Kalau dia nggak ngasih saya DP, saya nggak mungkin proses. Nggak mungkin, mau ngapain proses? Tapi dia ngasih DP, saya proses. Nah ketika kita Tuhan nilai 100%, benar nih, sebuah kebenaran. Makanya firman katakan, itu bukan cuma buat untuk Abraham, tetapi untuk kita semua. Di mana kita Tuhan akan menilai sebagai kebenaran. Jadi ketika satu hari ketika Tuhan lihat, oke, itu kebenaran. Engkau percaya, aku ambil DP-mu. Aku proses. Nah ini lagi diproses. Nah waktu pemrosesan itulah kita tidak boleh mikirin. Setelah proses nggak boleh mikirin. Artinya apa? Kita hanya fokus kepada belajar firman Tuhan. Terus gimana kehidupan saya? Udah gak usah pikirin, Tuhan sendiri akan bisa. Gimana caranya? Gak perlu pikirin. Nah itulah kesulitan kita orang Kristen. Karena kita punya mata, telinga, mulut mesti makan, mesti ada kerjaan. Kita melihat dengan mata kepala sendiri semua kebutuhan kita. Itulah yang tersulit bagi orang Kristen untuk tidak mikirin. Makanya butuh kita setiap hari belajar firman Tuhan. Makanya firman katakan, hanya sedikit orang yang mendapatnya. Karena selalu juga hamba Tuhan ngajarin mereka doa aja. Minta sama Tuhan, doa aja. Tidak diajarkan bagaimananya caranya mendapatkan. Di sini saya mengajarkan bagaimana pola kerjanya Tuhan, cara mendapatkannya. Janji Tuhan. Kalau kita enggak mau ngikutin, ya sudah. It's okay. Tuhan tidak masalah.
kita harus bisa mempercepatnya, atau kita dalam posisi menjaga itu dengan ketaatan. Kita punya pengertian yang semakin dalam akan firman Tuhan. Di dalam situasi yang terjadi pun kita tetap memperdalam firman Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu menjadi hubungan yang terus kita jaga supaya kita tidak terkontaminasi dengan yang namanya mata, telinga, masalah segala macam. Kita enggak terkontaminasi, kita menjaga banget. Nah, masalahnya adalah iblis itu tahu dia berusaha menggagalkan proses itu. Makanya kita kenapa harus tetap dekat sama Tuhan? Enggak fokus ke masalah. Belajar firman Tuhan. Begini. Kenapa saya baru maksudnya gini? Si Jesse Duplantis. Dia selalu waktu dia khotbah dia mengingatkan bagaimana gerejanya itu bisa dibangun. Itu saya lupa berapa. Pokoknya bukan puluhan miliar, tapi ratusan miliar. Saya lupa berapa lah ya, 200-an atau berapa lah. Itu bank, ada 3 bank di kotanya itu ngomong gini, lu nggak mungkin bisa ngebangun, lu pasti ngutang. Si Jesse bilang, kagak, gue nggak mau ngutang. Emang lu punya duit? Tuhan gue yang punya. Gue nggak punya, Tuhan gue yang punya. Kepercayaan itu selalu dia saksikan berkali-kali. Kesaksian itu, kesaksian yang membuat apa yang Tuhan kerjakan itu menjadi sebuah pedoman, pegangan dia. Demikian juga apa yang Tuhan lakukan di saya waktu bangun renovasi. Itu menjadi sebuah memori buat saya sebagai pegangan hidup. Di mana ketika saya menyerahkan sesuatu, Tuhan ambil alih. Saya enggak mikirin sama sekali saya enggak pikirin. Pokoknya ketika mau keluar duit, beli barang, duit selalu ada. Saya tanya sama Tuhan begini kemarin. Mudah enggak panjangnya. Saya bertanya sama Tuhan. Karena di situ dianggap bahwa saya tuh lagi ketika saya butuh barang, butuh untuk bayar gitu ya. Itu sebetulnya saya lagi ngambil duit. Si malaikatnya tuh yang ngambil untuk bisa saya beli barang itu ada. Ada 2 hal sih. Ini deh. Satu hal dulu yang pertama. Ketika saya beli barang, duit selalu ada. Ya kan? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, itu bukan, jadi gini. Ada yang kedua itu adalah keinginan. Saya punya keinginan, nah Tuhan baru kerja. Gitu loh. Mempersiapkan untuk saya dapat duitnya. Jadi duitnya belum ada nih. Belum cash nih. Tapi saya punya keinginan. Nah, itu dapat nanti. Nah, kalau yang ini, waktu saya renovasi gereja, duitnya udah ada. Jadi beli barang, duitnya udah ada. Nangkap ya? Beda ya. Yang ini belum ada. Ya kan? Yang ini udah ada. Ngerti ya? Ini hebatnya Tuhan. Ngasih pengertian. Kenapa Tuhan? Jadi gini. Ketika yang pertama ini adalah di awalnya nih, starting awalnya. Saya ngomong gini,
Tuhan, ini gerejamu. Aku serahkan semua kebutuhanmu. Aku serahkan total. Nah, ketika saya serahin total, Tuhan tahu. Oke, nanti kamu akan butuh buat beli ini, beli ini. Nah, satu hari kamu akan minta keyboard. Tapi karena engkau sudah memberikan DP, engkau menyerahkan semuanya. Nah, aku suruh tuh si malaikat itu cari uang. Dia ngomonglah ke siapalah supaya memberi ke Mahanaim. Jadi ketika saya butuh, duitnya udah ada. Apa dasar firman-Nya? Matius 6 ayat 8. Nah, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kita ngomong. Tuhan udah sediain nih. Lu mau butuhkan nih, lu tinggal beli. Nangkap gak? Jadi Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kau minta kepadanya. Jadi sebelum saya minta, Tuhan ini saya mau beli keyboard. Tuhan bilang, gue udah siapin. Lu beli aja. Nah akhirnya saya beli. Itu Tuhan tahu sebelum apapun. Sebelum istilahnya pada awal yang anggaplah masih 6 bulan kemudian sebelumnya gitu loh. Tuhan tahu bahwa saya akan nanti di bulan 7 dia akan belum minta keyboard nih. Gue sediain dulu. Jadi ketika dia minta tinggal beli. Nah ini firman Tuhan katakan kalau yang tadi yang DP awalnya itu dia punya modal awalnya gede, makanya bayar cash. Nangkap gak? Jadi saya di awalnya nih saya punya modal cash yang gede. Saya ngomong Tuhan pokoknya kebutuhanmu, iman saya, keyakinan saya sama Tuhan, Tuhan akan sediain. Jadi saya nggak minta sebetulnya. Jadi makanya selama perjalanan renovasi itu saya tidak minta sama Tuhan. Saya nggak minta uang sama Tuhan. Enggak. Kan banyak. Gereja, yuk kita berdoa untuk pembangunan. Ya kan, Biston, doa rame-rame gitu ya. Doa supaya Tuhan memberi. Enggak perlu. Kok enggak perlu? Kalau bagi saya enggak perlu. Lah, faktanya Tuhan cukupkan. Dan mereka yang berdoa yang minta-minta. Soalnya saya pernah ngalamin waktu di Aries. Berhenti selama sebulan apa 2 bulan. Saya tuh yang ya bagian pembangunannya lah, ketuanya lah. Masih ingusan, masih SM, kuliah semester berapa lah, 2 atau 3 gitu. Berhenti. Tahu apa yang saya lakuin? Saya kumpulin semua. Karena kenapa? Karena gembalanya itu benar-benar sangat luar biasa nggak pedulinya. Pasif sekali. Ya saya nggak bisa ngeliat gitu loh. Ini berhenti gitu loh. Karena nggak ada dananya lagi. Saya ngomong ke pengurus, saya panggil pengurusnya yang lain. Oke, siapa di sini mau memberi? Ini buat tembok ini butuh segini-gini. Mulai lihat duit ngalir. Sejak itu nggak pernah berhenti. Selalu bisa tersedia ada uang butuh beli ini, beli itu. Beli. Dan itu terjadi waktu di Mahanaim. DP awalnya 100% total nyerahin Tuhan dan tidak mikirin. Kalau kalian bisa sampai ke situ, kalian akan mengalami breakthrough yang cepat. Saya sebetulnya saya belum nyampe di level iman seperti itu waktu renovasi. Enggak ada atau belum levelnya segitu. Tapi saya enggak tahu kenapa. Saya ngomong gitu, saya tuh ngeloncat. Saya enggak nyicil.
beli rumahnya nggak nyicil, cash. Kalau belinya nyicil, saya akan berdoa, saya akan minta sama Tuhan, saya akan gembor-gembor kepada sejemaat untuk memberi. Dan saya tidak akan berani beli apa-apa. Karena iman saya lagi merangkak. Ya, lagi berjalan dah. Tapi karena iman saya loncat, saya bukannya berjalan, saya langsung loncat. DP-nya gede, DP awalnya saya kasih buat bayar cash. Dan Tuhan lakuin, mempercepat. Yang saya katakan begini, kita butuh yang namanya ketahanan pangan. Salah. Itu kata si Prabowo 2-3 hari yang lalu. Kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus punya ketahanan. Endurance. Yaitu tidak apa? Mikirin. Itu yang paling sulit bagi orang Kristen. Bagi kita, coba Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Ini yang terakhir ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu sesuatu milik yang pasti. Jadi pada waktu proses, kita tuh harus punya kesungguhan bahwa pengharapan kita yang kita harapkan, breakthrough dalam hidup kita, itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang yakin sampai pada akhirnya. Ya toh, sambungannya apa? Sampai pada akhirnya. Jadi ketika lagi proses untuk AJB, ada waktunya, ada proses yang harus kita lalui. Sertifikat itu harus dicek dulu. Nah, waktu prosesnya ini kita harus menjadi satu pengharapan yang pasti. Gue pasti dapat duitnya nanti setelah AJB. Nah, jadi kita tuh harus bisa, makanya firman katakan pengharapan suatu yang milik yang pasti. Tidak boleh ada pertanyaan ketika di dalam proses yang belum kita lihat. Yang belum kita lihat tidak boleh ada pertanyaan. Jadi istilah kasar tuh benar-benar percaya buta. Benar-benar nggak peduli apa-apa, pokoknya gue percaya. Nah, terus agar kamu jangan menjadi lamban. Kalau dalam terjemahan Inggris itu malas. Bagus Ujan. Ntar kita doain lagi Indo. Agar kamu tuh jangan menjadi malas atau lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka. Jadi mereka tuh sebagai penurut-penurut mereka, contoh yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Iman sebuah kepercayaan bahwa Allah sudah menyediakan, kemudian dan kesabaran sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadilah orang yang 1% itu, orang yang sedikit itu. Makanya saya katakan, jangan jadi Kristen mingguan.
Jadilah Kristen pejuang. Jadi Kristen mingguannya begini doang. Dengerin hari Minggu. Besok kan ya. Saya mau nanya, yang minggu lalu yang kamu dengerin, angkat tangan. Yang ngulang. Nah semua. Firman Tuhan tidak bisa cuma didengarkan sekali tanpa perenungan. Saya katakan enggak mungkin. Enggak bisa. Maka jalan menuju kehidupan itu susah. Karena apa? Alkitab itu adalah tulisan-tulisan mati yang tertulis. Apakah ini bagi kita? Tulisan ini akan menjadi kehidupan buat kita. Itu butuh tulisan dalam Alkitab. Harus ada kita renungkan, masukin ke dalam hati, baru bisa. Selama itu belum kita lakuin, firman ini tidak akan memberikan kehidupan buat kita. Makanya tidak ada kehidupan di dalam hidupmu. Kehidupan ilahi di dalam 5 aspek. 4-nya nggak ada, cuma 1 doang. Percaya sama Tuhan, di sini ada yang cuma Tuhan doang. Dan 5 aspek itu Tuhannya ada. Tapi 4 yang lain nggak ada. Tidak ada firman di 4 ini. Tidak ada firman di 4 ini. Makanya hidupnya seperti itu. Kalau ada 4 firman, ada 5 di firman itu, semua ada buahnya terlihat. Makanya begini, kebenaran adalah sesuatu yang harus kita cari. Kalau pengen mengalami breakthrough, percaya sama saya udah pernah ngalamin. Memang sakit susahnya setengah mati, menyangkal diri, menundukkan diri, menekan emosi, menekan yang namanya kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran itu harus diinjak, benar-benar diinjak sampai ke bawah, sampai kaki kita, kaki saya nggak boleh dia bangkit. Itu setengah mati susahnya. Saya tahu susah, saya tahu. Tapi saya mau, walaupun tertati-tati, walaupun susah. Tapi akhirnya saya bisa. Sekarang saya lagi mengupgrade diri saya. Lebih tinggi lagi. Ini kalian belum yang namanya malaikat Solo, bicara masalah Salomo. Waduh. Tadi ketika kita lagi berdoa, bagaimana sih Salomo? Tahu nggak Salomo punya malaikatnya berapa? Berapa deh? 210.000 malaikat kebijaksanaannya. Pantes. Dia begitu luar biasanya. Lumrah. Setiap ada masalah, itu yang namanya malaikat kasih tahu. Begini. Itu yang ceritanya apa? yang anak siapa nih? Ya, yang direbutin tuh. Itu hikmatnya langsung. Urielnya langsung ngomong ke dia. Gampang caranya. Suruh potong aja. Bagi 2. Kalau memang orang itu yang benar, nggak mungkin tega. Nggak mungkin tega. Makanya potong aja. Nah, ketahuanlah yang nggak teganya. Manusia biasa nggak bisa tahu caranya. Tetapi Tuhan tahu caranya melalui malaikat kasih tahu. Itu hikmat. Wow. Makanya dia bisa banyak berbagai macam. Kenapa? Hikmatnya dikasih tahu. Ini, kalau ini begini, ini begini. Ya banyak. Tapi dimulai dari firman. Kalian gak belajar firman, mana bisa.
Itu kesulitan banyak orang berpikir bahwa Alkitab itu bukan sebuah jawaban. Yang jawaban adalah duit. Jawaban adalah kerjaan. Jawaban ini ya bicara keluarga atau bicara itu, saya butuh namanya kesembuhan, bicara kesembuhan. Masa ini kan Alkitab cuman kata-kata doang. Ini gue butuh yang namanya obat, gue butuh yang namanya kehidupan, kesembuhan. Kita kan berpikir dengan logika kita. Kita tuh mau coba nonjok Tuhan, neken Tuhan. Gak bisa. Tuhan gak bisa ditekan, gak bisa. Makanya jangan jadi pengemis. Berusahalah belajar firman Tuhan. Untuk hati kita ngerti firman Tuhan dan percaya. Amin. Jadi apakah setelah orang punya keyakinan 100% aman? Jawabannya apa? Tidak. Orang berpikir, waduh udah 100%, yes! Gue bisa dapat nih. Saya khotbah gini kan, aduh loyo lagi dah. Saya harus ngomong apa adanya. Karena ada jiwa yang harus kita kalahkan. Ada jiwa yang harus kita tundukkan. Maka firman katakan sangkalah diri. Pikulah salib. Contoh juga misalnya kita masalah keluarga. Tuhan udah ini suami saya begini, udah begini, engkau yang jamah dia Tuhan. Engkau yang, udahlah Tuhan jamah dia lah. Dia begini gini terhadap saya. Dia begini gini terhadap saya. Oke, gak apa-apa, aku bisa jamah. Tapi melalui engkau, hai istri. Kagak Tuhan, bikin dia tobat. Ngomong sama dia supaya dia tobat. Masa ke saya sih? Firman Allah mengatakan, hai istri, dengan kesalehanmu, dengan sifatmu, engkau bisa merubah suamimu. Tuhan, ini kan bagianku, bagian dia dulu dong. Nah, itu kan selalu ngelawan. Bukan nundukin diri, ngelihat diri, kemudian mencoba untuk Tuhan apa yang saya harus bereskan, tapi selalu ngelawan. Ya gak mungkin bisa beres itu suaminya, gak mungkin. Nah itu kan, itu makanya jalannya susah. Makanya untuk pemulihan di dalam keluarga, dalam kesehatan, semuanya itu butuh yang namanya kita merendahkan diri kita untuk ngikutin apa yang Tuhan ngomong. Kita gak mau, ya sudah. Teriak-teriakan sama Tuhan, ya sudah gak apa-apa. Teriakan lu capek sendiri, gak dijawab. Sampai mati pun gak bisa. Karena memang gak sesuai firman Tuhan. Tuhan gak mungkin di ujung tanduk nih. Orang nih misalnya udah ujung tanduk nih. Mau bunuh diri. Apakah Tuhan langsung berhentiin? Diam semuanya. Maksudnya di alam semesta ini dibikin diam. Ya, supaya dia gak loncat. Terus Tuhan cegah dia. Gitu gak? Enggak. Karena orang itu ngikutin bisikan setan, ya sudah, mau dibilang apa? Mati ya mati, udah. Ya masuk neraka, udah. Terus saya harus gimana? Belajar firman Tuhan. Itu yang susah. Tapi itulah jawabanmu. Gak mau? Sok silakan. Itu urusan kita, hidup kita masing-masing. Kita yang mutusin kok, bukan orang lain, bukan Tuhan. Kita yang mutusin. Kita menganggap bisa, ya sudah. Tapi prinsipnya apa yang saya omongin adalah firman Tuhan. Saya tidak akan saya tidak mau kasih angin surga.
bahwa doa kita pasti terjawab. Firman Allah katakan, mintalah apa saja. Tapi disambung apa? Asal kau tidak bimbang. Apa yang kau minta itu terjadi. Lah, mintalah apa saja. Kalau engkau bimbang, tidak akan terjadi. Jadi poinnya adalah bagaimana kita menghilangkan kebimbangan itu. 100% hilang, keyakinan ada. Pasti dapat. Pasti dapat. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Pasti dapat. Allah itu kaya. Allah itu hebat. Enggak ada yang enggak bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Cuma dibutuhkan kita. Sabar. Fokus sama Tuhan. Satu hari Tuhan itu bisa angkat kita. Dulu saya dihina. Tuhan sudah angkat saya. Dari kemiskinan, dari kesusahan. Saya sudah mengalahkan namanya kutuk itu. Artinya nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Cuman hanya mau nggak kita tunduk belajar firman Tuhan, belajar aja belajar, nggak usah pikirin. Susah memang susah, tapi kita harus tekan, kita harus lawan kagak. Gue mesti belajar firman Tuhan. Itu usaha yang harus kita. Makanya firman katakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa, firman yang nggak bakal binasa. Itu kerja untuk itu. Maksudnya apa Tuhan? Supaya engkau mempercayai firman-Ku bahwa aku tuh mampu ngasih orderan, ngasih kerjaan, menjawab apa, memulihkan keluargamu, bla bla segala macam. Aku mampu. Tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa, bukan makanan yang bisa binasa. Ambillah waktu ngerenungin. Kalian gak renungin gak bakal bisa, saya jamin dah. Kenapa? Karena ketika sekali masuk, kamu ingatnya sebentar. Belum ngerti. Ngerti gak? Belum ngerti. Mesti ngertiin, udah ngertiin, mesti ngelihat ke diri sendiri lagi. Ini saya bertanya sama Tuhan. Kapan waktu saya ngambil uang? Dan kapan harus dikasih oleh Tuhan? Bukan yang ngambil. Dulu ngambil, sekarang nunggu. Kapan itu terjadi Tuhan? Kenapa saya ngalamin ini? Apa salahnya saya? Kenapa saya waktu itu? Saya ngaca lu ketika saya lagi baca ginian. Saya ngaca. Kesalahan saya itu apa? Itu ngerenungin lama. Ini yang Salomo aja nih, ini 2 jam loh saya. Belum dapat loh. Itu mengenai masalah si ngerebutin satu anak itu. Sampai sekarang saya belum dapat. Baru 50%-an. Setengah mati susah. Kalian. Jangankan 1 jam. 10 menit 15 menit pada gak mau. Saya bertanya untuk diri saya sendiri, apa kekurangan saya? Sekarang saya belajar bagaimana Salomo. Saya bukan melihat Salomo bisa mendapatkan istilahnya hikmatnya kayak begitu. Maksudnya bisa memutuskannya. Saya lagi mencari hubungannya. Sebuah pola yang tercipta, yang ada, kenapa ini terjadi? Saya tuh lagi mencari hubungannya, polanya. Bukan sesuatu yang di luar doang. Oh dia udah bisa lu memutuskannya. Oh bagus. Itu doang. Enggak. Itulah kenapa Tuhan, kenapa saya ngajar itu detil. Saya enggak ngajarin itu levelnya permukaan. Karena saya kepo sama Tuhan. Saya enggak kepo ngurusin orang lain. Tapi ketika saya kepo bertanya sama Tuhan. Kenapa, ada apa. Bagaimana caranya, gimana. Itu saya nanya, itu ngerenungin firman Tuhan.
Yang Salomo 2 jam saya nggak ngerti. Belum ngerti 50, baru 50%-an. Saya udah stop dulu dah. Capek otak saya soalnya. Karena saya pengen mendapatkan, mengupgrade level saya. Kalau saya gini loh. Orang bijaksana akan otomatis berhasil. Maka sebetulnya kalian tuh butuh yang namanya kebijaksanaan. Nantilah akan ada orang-orang yang... Jadi kamu sebetulnya Tuhan tuh kasih untuk kita itu ngerti. Namanya malaikat Uri untuk kita bijak. Untuk dikasih tahu gitu loh. Pengertian-pengertian. Tapi problemnya, malaikat ini harus terhubung sama kita. Untuk kasih kita hikmat. Nah problemnya, dia gak terhubung sama kita. Bukan dia gak mau terhubung sama kita, karena kitanya gak ke firman. Makanya di bidang itu kamu tidak ada buahnya. Simple. Jadi saya walaupun bicara masalah roh, tetapi saya tetap berhubungan dengan firman Tuhan. Cobalah ambil waktu. Sukalah belajar. Sukalah belajar. Belajar bukan cuman baca, udah selesai. Bukan itu. Itu namanya baca firman Tuhan doang. Gak renungkan. Sedangkan firman katakan di Yesaya 1 maupun yang lain. Di Mazmur 1 itu bicara apa? Renungkan firman Tuhan. Bukan baca loh. Betul gak? Firman yang ngomong loh, bukan saya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan bacalah firman Tuhan. Kagak. Mau berubah. Gak mau renungin. Mimpi kali. Oke, demikian firman Tuhan. Biar menjadi berkat buat kita semua. Oke, yuk musik.